kita pasal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa nafa'ana bihi amin. Wa idza waqafa sa'id 'alaika fataruddahu khaiban walau bi syai'in yasir. Fa in lam taf'al aw lam tastati' fa iyyaka an tanharuhu aw tashtimahu wasrifhu 'anka bi rifqin wajhin talqin. Fa inna al-insana qad yanhar sa'il nahratan law a'tahu ma'aha nisfa ma'i mathalan kana tilka nahratu arjah minhu. وربما لا يساوي ثواب ما أعطاه إثم ذلك انتهاء ولا ترد أول سائل يسألك واحذر من ذلك. Alhamdulillah kita masih membahas tentang yang berhubungan dengan sedekah. Yang dikatakan apabila ada seorang yang datang kepadamu minta-minta, maka jangan tolak dia. Khaiban walau bisyai'in yasir, walaupun dengan sesuatu sedikit yang kita punya. Kita pasti ada apa-apa di kantong ada 500 sudah. Paling tidak jangan terus diusir. Palingnya lagi ucapkan maaf. Kan biasa orang kita sudah alhamdulillah sudah berjalan. Sebenarnya maafin kita tidak ada atau maafin lain waktu apa sebagainya. Pokok jangan dengan perkataan loh. Kesalahan sampai tidur ini orang bosan. Nah itu dan paling yang ada orang letak iya ke anten haru atau tasimo. Paling tidak lagi jangan menghina tadi. Ya, jenong malah jalur kerja anaknya. Bukan urusan kita. Jadi dikatakan di dalam kitab lain ya bahwasanya kita itu tidak tahu kapan waktunya kita butuh sama orang. Dan kita sendiri tidak tahu kapan waktunya kita bisa memberi. Ya, maka ketika posisi kita bisa memberi, gunakan manfaat. Ketika posisi kita butuh sama orang, jangan terlalu mengharap besar-besar pada orang. Karena kita tidak ngerti kan keadaan. Ada waktu orang itu pas punya, ada waktu orang itu pas tidak punya. Ya. Wasrif angga birifkin wajhin falkin fa'inal insan qad yanhar sa'id. Karena sebenarnya orang itu tidak boleh menghina. Karena dia seperti itu juga bukan maunya dia. Ada orang dari hati terus kepingin minta-minta itu pasti ada. Pasti ada rasa waktu jalur-jalur ya. Itu pasti ada. Walaupun keadaannya memposisikan dia seperti itu. Tapi kalau suruh milih, dia tidak mau seperti itu. Ya, artinya di sini kita harus menghormati dia juga. Masalah kaya terkena harjah minum walau pada yusawi ta'afahu ismu dalgana. Walau awal saya yas'aluka wahdar min dari maka saya mengatakan jangan kita menolak ketika ada orang pertama datang minta pada kita. Pagi-pagi atau siang atau sore kalau aku kita di dalam keadaan apapun orang pertama datang pada kita mas nuwun mas atau pak paringi atau lain sebagainya. Orang pertama jangan ditolak, hati-hati. Karena ada dari tadi ini harus seperti itu. Karena jadi ini awal kebaikan kita. Ketika awal kebaikan kita tolak, ya sudah, selanjutnya baik. Tapi ketika awal kebaikan kita terima dengan senang hati, apalagi pas kita punya kita kasih, maka insya Allah dari awal baik, maka berlanjutnya baik. Ya, maka usahakan di sini intinya singkatnya seperti ini. Ketika ada orang datang minta kepada kita, jangan kita tolak, jangan kita hinakan dia. Gimana caranya? Pokok kalau kita mampu kita beri, kalau kita tidak mampu kita minta maaf dengan cara yang baik. Kemudian diingatkan, jangan pernah menolak atau istilahnya orang yang minta pertama, karena siapa tahu itu menjadi awal kebaikan di hari itu atau kebaikan yang sebagainya. Bahkan sudah biasa dikerjakan bagi orang yang dagang mungkin ya, orang yang jualan nek wong tuku pertama langsung ditolak. Ya, ada seperti itu ada kan? Nah, karena pembeli pertama itu sebagai penglaris. Bahkan nek iso aja diutang aja orang jangan boleh ngutang, suruh bayar. Sampai dulu saya pernah orang tua saya sendiri dulu kan orang tua saya jualan es campur ya. Kalau ada orang pertama beli kan karena tetangga jalur sih ya. Tidak dikasih sama umi saya, tetapi umi saya mengeluarkan uang, ya tak kayak dimusik. Ini bayar. Yang penting gimana caranya uang masuk itu sah kejual belinya, tidak utang. Supaya berjalannya
Baik. Ya kepercayaan, tapi ternyata yang ada mengingatkan. Jadi ada kebaikan di situ. Ya, apapun itu bentuknya, kalau kita minta jangan ditolak apabila yang pertama. Dan juga lain sebagainya. Ini sedikit daripada kita masuk dunia. Mudah-mudahan kita mendapat istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab selanjutnya, yaitu Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qala syaitan Allah nafa'ana billahi wa syaitan la'anahu Allahu haris ala an yasbara al-mu'min an salatahu. Kemudian kita masuk dari salam awanah ya. Kita di sini membahas tentang hendaknya kalau sholat itu yang khusyuk ya. Khusyuk kan ketika sholat. Jangan sampai kita sholat tetapi malah tidak khusyuk hati kita. Jadi masih dengan hal-hal yang lain. Sampai dikatakan setan itu paling menggoda kalau orang sudah ketika masuk waktu sholat. Jadi udah entah dibuat keburu-buru, entah dibuat sholatnya itu lupa rokaatnya, entah dibuat tahu-tahu berpikiran sesuatu yang ketika dia mau sholat tidak terpikir sama sekali. Jadi dia memikirkan sesuatu ketika sholat yang di luar sholat tidak memikirkan, tapi ketika sholat malah dia pikirkan. Itu semua setan semua. Maka ini ada mengatakan usahakan kalau pas mau sholat, kalau di rumah ya, mungkin dikasih kertas depannya gambar atau buku gambar yang besar, tulisan Fatihah. Jadi sholatnya dalam keadaan baca. Nah itu insya Allah bisa lebih memfokuskan kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibaca. Baik. Iya, asal ayat Al-Quran ya, bukan tulisan-tulisan lainnya, bukan tulisan gambar-gambar yang lainnya ya. Jadi itu saja, sama kayak orang sholat, terus dia megang Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Jadi tidak masalah. Ya, tidak boleh kalau yang dibaca itu selain dari Al-Quran. Walaupun tulisan Arab dari Al-Quran, misalkan tulisan apa, yang bukan bahasa Arab, yang bukan Al-Quran ya. Kemudian An-Nadhah Fatul Iman, ya kan? Dia baca An-Nadhah boleh enggak boleh. Kalau masih Al-Quran maka diperbolehkan. Bahkan kalau memang itu menjadikan khusyuknya seorang maka sangat dianjurkan. Kemudian wasyaitan la'anahullah, bahwasanya setan itu harisun, sangat menjaga atau sangat mempunyai hasad yang sangat besar ala anyashbalal mu'min, untuk menyibukkan seorang mukmin an sholatahu, dalam sholatnya, hatta innahu yaftahu inda qiyami ila sholat abwaba minal hawaij, bahkan ketika makhluk sholat orang itu akan dibukakan pintu-pintu daripada keperluan, yudzakirhu asya, yang mengingatkan dia kepada sesuatu. Jadi lagi ada masalah misalnya, dia tuh belum terbuka, jangan keluar dari masalah tersebut. Tahu-tahu ketika sholat, engkau naik ini kita ikhlas. Nanti akhirnya gini, jadi gini bisa macam. Ini terlintas itu, terlintas jalan keluar dari masalah. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dikatakan itu permasalahan dalam setan. Dzakir asya al umur ari tuhimuhu fi dunyahu, terutama hal-hal yang menyibukkan dia. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Apalagi kalau orang yang berhubungan dengan toko, dengan kerjaan dan lain sebagainya, itu gampang dimasuki sama setan. Orang yang pelajar mungkin ya dengan pelajarannya, aku salah kerja ini ya, harusnya seperti ini, atau nanti dan lain-lain. Pokok setan itu sibuk, dia semangat banget, harisu semangat yang besar dalam mengganggu orang ketika sholat tadi. Lantakun hukum dan sholat al-bal, bahkan dikatakan sebelum sholat dia tidak terlintas berpikir seperti itu. Jadi ketika misalkan makanan ya, untuk memudahkan, ketika sebelum sholat dia tidak terpikir makanan sama sekali.
Tapi ketika masuk sholat, tahu-tahu terpikir makanan. Nah, itu semua setan diganggu gitu. Ya. Waqasdul la'in dan maksudnya setan yang dilaknat Allah Taala, bidzalika yasghalu fi sholati an iqbal 'ala Allah. Tugasnya supaya orang tadi tidak serius menghadap Allah. Dilalaikan. Dibuat orang ini meremehkan sholatnya. Tetap sholat. Kalau ada yang merasa tetap sah, tapi tidak sempurna. Ya kan? Tidak sempurna. Yang dikatakan tidak sempurna itu seperti yang saya jelaskan ya. Orang punya rumah, tapi rumahnya tidak ada kamarnya. Tetap ada rumah, tetap rumah, tapi kamar tidak ada. Oke, kamar ada, kamar mandi tidak ada. Ya tetap rumah, tapi gimana rumahnya? Untel-untelan akhirnya. Nah, kan tidak sempurna. Dan pahala sempurna seperti itu. Orang kalau sempurna sholatnya, maka sempurna juga pahalanya. Tapi kalau orang ya jadi sholatnya masih baik dipikirkan, ya tidak sempurna. Pahala tetap ada. Ya tidak kita adalah pokok ada pahalanya ya. Maka usahakan untuk khusyuk. Wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahu al-iqbal min Allah. Kalau tidak benar-benar dalam sholatnya wis tidak ngerti sudah. Bahkan kadang jadi makmum pun selesai sholat mau imamnya mau sholat pendek apa? Wis sembuh pokoknya aku mau sholat. Kenapa? Karena sudah musuh sudah. Yang dipikir sudah macam-macam sudah. Walaupun yang dibaca tadi misalkan qul huwallahu ahad, kan hafal semua. Yang dibaca mungkin qul a'udzu binnas, kan hafal semua. Tapi ketika sholat tadi imam mau coba. Wah, sembuh pokoknya aku melu aja lah. Nah ini karena sudah tadi khususnya hilang sih. Tapi yang khusus, dia bakal mungkin dia bisa seperti ini. Ya. Waru pemafarat jam sati makzuran. Bahkan dikatakan keluar dari sholatnya itu kosong, tidak ada pahalanya. Jadi tidak ada nilainya juga. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hukum yang wajib. Kewajiban selesai. Pahala tidak ada. Ini dapat nilai apa-apa. Jadi sama kayak yang dari orang makan tidak kenyang-kenyang. Enak tak? Nggak enak. Terus makan 2 piring, 3 piring belum kenyang-kenyang. Masih piring lagi. Tidak nikmat. Walaupun yang dimakan semua makanan-makanan yang paling mewah, makanan paling mahal, makanan paling nikmat. Tapi kalau tidak dikasih rasa kenyang, itu tidak enak. Sholat pun seperti itu. Kewajiban selesai. Tapi kalau pahala tidak ada, terus ngapain sholat? Ya, yang satu tujuan kita supaya menghadap pahala Allah. Kalau pahala kita banyak, dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Maka usahakan dengan khusyuk. Walidzalika istahabba ulama rahimahullah lil musalli an yaqra inda iradati dukhul fi shalah qul a'udzu birabbin nas tahassuhan nasyuhati dan dianjurkan ketika masuk sholat sebelum sholat itu untuk membaca surat qul a'udzu birabbin nas. Ini sudah kayaknya. Ya sudah ya. Sudah belum? Kalau saya kayak sudah. Yang mungkin yang sudah masuk ya sudah, yang belum ya kita ulang lagi ya. Yang sudah paham, kalau paham, yang belum jadi ilmu yang baru ya. Jadi sebelum masuk sholat itu baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu salat dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau dibaca, terus juga dibaca Allahumma inni as'aluka ada yang tidak kemarin setelah hari itu? Itu dah. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika sholihin. Kadang-kadang kalau pas sholat atau pas sholat ada dengar itu. Jadi ketika mau sholat, ya sebelum takbiratul ihram, ya itu baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, bisa dibaca minimal ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca, nah kemudian ada juga yang membaca Inna a'tainakal kautsar. Ada yang seperti itu. Pokok beberapa banyak lah macam-macamnya ya. Cuma yang saya amalkan jadi itu Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika sholihin. Itu yang saya amalkan. Kalau pas sholat
baca auzubillah ataupun auzubillah muawwizatain, terus baca itu. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika sholih. Allah, berikan kepadaku apa-apa yang sudah Engkau beri kepada orang-orang yang soleh daripada sholatnya. Nah, kita tidak bisa ya, kalau minta apa yang diminta orang soleh. Kemudian wayam bari anda tudawi fi salatika alaika sesuatu maksusah pada Fatihah. Terus jangan mengkhususkan bacaan surat pendek ketika setelah sholat. Ya, karena hafalnya atau karena dia tahu surat pendek di ayat Al-Quran 2 surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar sama Qul huwallahu ahad, tiap surat baca itu terus. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Ya, bacaan Quran itu kan banyak banget, terutama di sama ya, dari Wadduha sampai akhir. Itu kan juga surat pendek semua, itu jangan pendek semua itu. Itu usahakan dihafalkan, paling tidak minimal tadi. Walaupun tidak hafal semua Quran, paling tidak dari surat Wadduha sampai Qul a'udzu binas itu hafal semua. Ya, jadi tidak itu terus. Walaupun ada, kalau tidak salah Imam Haddad itu mempunyai tertib bacaan surat pendek ketika sholat. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu bacanya jadi apa? Jadi diatur. Subuhnya hari Senin apa? Zuhurnya apa? Maghribnya si sholat sampai Isya itu apa tuh ada? Kalau ada salah Imam Haddad atau siapa saya lupa. Bisa di pondok pernah baca itu. Cuman tidak diamalkan terus, ya, jadi lupa. Tapi yang jelas itu ada. Jadi tiap sholatnya itu sudah ditentukan. Jadi dari hari Senin sampai kembali lagi itu beda terus. Ya, beda terus. Nanti Jumat pertama kedua ketiga juga sama ya. Pokok intinya tadi jangan terlalu sering dengan surat-surat yang pendek. Bahkan di sini dikatakan alif lam sajadah atau hal ada ala insani ini menyadari dan berfungsi amat buruk fi subuh wal Jumat. Hari di Jumat yang juga tuh baca nih alif lam mim as-sajadah. Itu yang ada sujud tilawahnya yang dibaca besok di Kauman. Orang kalau subuh di Kauman Jumat itu seperti itu. Subuhnya agak panjang. Ada orang tanya sama saya, itu kepanjangan tuh? Oh, nanti ilmunya apa tuh? Ya, jadi dibaca alif lam mim as-sajadah itu lumayan panjang. Dan juga al-ata al-insan ini memetik lagu syamadun juga lumayan panjang. Nah, itu yang dianjurkan tiap subuh hari Jumat. Nah, tiap subuh Jumat. Maka ini saya agak ingat, cuma lupa urutannya. Yaitu tiap sholat itu sudah ditentukan sama. Kalau tidak salah yang ada, saya lupa yang salah. Kalau ada salah satunya, itu tiap sholatnya, tiap harinya sudah ditentukan. Ya, nanti insya Allah kalau pas dapat bagi ya. Walaupun kita tidak bisa sempurna ngamalkan, kita tahu ada ilmu daripada salah seperti ini. Wahdar antara misalnya ala qira'ah surah qasirah kal kafirun wal ikhlas wal nur disebutkan di sini. Dan hati-hati, jangan terlalu sering antudawi fi salatika dalam salatmu ala qira'ah suara qasirah untuk sering membaca surat pendek kal kafirun qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas qul huwallahu ahad. Muawiyah itu syahadat itu tok ada. Jadi yang lain dibaca juga. Ya. Wa in kunta imaman, apalagi kalau posisinya sebagai imam. Sampai bisa dihafalkan imamnya wah paling enggak usah lekul. Saya ngomongnya apa? Fal masir ila takhfif amandub ilaihi imam ila hadits mu'ad. Paling tidak itu tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Ya. Tidak apa istilahnya kita bisa melihat lah sebagai imam makmum kita. Kalau pas zuhur bisa harus lama-lama banget. Ya, karena siapa tahu mungkin ada yang sholat dan juga ada orang keperluan yang lainnya. Walaupun sholat diutamakan, tetapi kan namanya orang kebutuhan masing-masing. Jadi bisa dilihatkan. Bahkan di sini dikatakan hadis dari Mu'ad. Ila hadis Mu'ad radhiyallahu anhu wa huwa annahu itu kaki. Ini gambarnya kayak apa sih?
Ya benar, globor yang berbeda. Sampai kebaca. Fa'atola alaihim. Jadi maka dipanjangkan alaihim. Mungkin Allah alam ya, apa yang karena ini hadis saya nggak beri. Cuman yang jelas gini, saya tahu ceritanya ya. Yang jelas ketika Mu'ad menjadi imam itu dipanjangkan. Terus fasyaka hurujul, ada seorang yang mengeluhkan minhum ila Rasulullah Rasulullah mengeluh sama Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'ad, ikra bisabbihil a'la wa syamsi wa duhaha walladhi idha yakhsha. Jadi suatu saat sahabat Mu'ad itu baca surat tapi terlalu panjang, yang akhirnya ada makmum itu protes, tapi tidak sama Mu'ad, sama Rasulullah, ini ada sahabatmu yang baca terlalu panjang, mungkin kecapean dan sebagainya. Akhirnya rapor sama Rasulullah. Rasulullah bukan menyalahkan makmumnya, tapi imamnya, sahabat Mu'adnya, dan mengatakan afatanun anta ya Mu'ad, apa kau mau jadi tukang fitnah? Katakan, apakah kau mau fitnah agama ini? Mau dirusak ini agama? Padahal tidak kesana arahnya. Tapi karena ketegasan Rasulullah SAW. Rasulullah tahu para sahabat itu sahabat yang sangat setia. Cuman untuk mengingatkan, afatanun anta ya Mu'ad, apa kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Sudah dipecek-pecekkan. Bisa jadi fitnah ini bagi dirinya sendiri, bisa jadi bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri untuk Mu'ad, maksudnya orang bakal besok pintar sama sampai kita semua oleh yang lain. Kepada makmumnya akhirnya saya bisa makmum dengan imam yang lama. Nah, akhirnya kacau semua kan. Maka Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ikra bisabbihil a'la, ikra sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Atau wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wan nahari idza, dan seterusnya. Atau wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Itu salah satu yang dianjurkan. Nah, ini surat sebelum berduha malah ini. Wal laili idza yaghsha wa syamsi wa duhaha setelah surat duha. Ya paling tidak mungkin juz sama lah. Paling tidak hafal juz sama. Kalau bisa hafal juz sama. Walaupun juz sama tidak hafal itu tidak dibuat duha. Ya, lanjutkan. Kemudian wa man nadhara fi kutubil athar arafa ma qulnahu wa qad rawa anna akhir sholaha Rasulullah sallallahu bin nasratul maghrib qara'a fiha bil mursalati urfa wallahu yahdi man yasha'u min. Nah, sampai dulu lagi di sini. Wa man nadhara, barang siapa melihat fi kutubil athar, daripada kitab-kitab salaf ya, kitab-kitab salaf araf nama qulnahu, kita sudah tahu maksudnya. Dikatakan riwayat bahwasanya sholat terakhirnya Rasulullah. Ada yang tahu? Rasulullah sholat apa? Kalau pertama kali sholat Rasulullah apa? Sudah turun wahyu sholat. Nah, sholat pertama itu zuhur. Ya, diajarkan oleh Nabi Jibril. Kemudian terakhir sholatnya sholat maghrib. Nah, di sini dikatakan riwayat yang mengatakan sholat al-maghrib qara'a fiha bil mursalati urfa. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wal nasrati nasra, dan seterusnya. Ya, itu surat yang terakhir dibaca Rasulullah ketika mengimami sholat maghrib. Intinya ya, usahakan di dalam sholat untuk khusyuk. Jangan terus sholat itu karena keburu-buru. Kemudian diingatkan bacaan sholatnya juga jangan terlalu panjang atau terlalu pendek ketika jadi imam. Kalau sholat sendiri, monggo. Mau khatamkan sholat dalam 1 rakaat, ya tidak masalah. Tapi saya sendiri, saya sunnah. Ya, ini pengalaman saya di pondok, dulu Ustaz itu ngasih seperti itu. Ya, dulu saya pernah, karena dulu saya hafalan juz 29 misalnya. Pas sholat nun, wal falaqi wa ma yasturun, ya kan? Itu saya lagi sesi hafal. Karena saya mau ngetes hafalan saya, maghrib apa isya lupa saya imami. Allahu Akbar, pesantren ini, ya kan? Imami saya baca nun, wal falaqi wa ma yasturun. Itu kan panjang banget, 3 halaman dari dalam Al-Quran. Itu yang belakang garis. Nah, saya tidak tahu, belum tahu kan, kita ya ngetes saja. Saya baru kasih tahu. Kalau mau baca seperti itu kata saya, itu hendaknya ketika sholat sunnah. Pas sholat sunnah kita punya hafalan bacaan.
Yasin sampai selesai nanti, walaupun mau khatam dari Fatihah sampai Anas, silahkan, tapi pas sendiri, pas sunnah. Malam buat kapan ibadah jam satu masalah. Tapi kalau posisi jadi imam, hendaknya kita tahu makmum kita. Dilihat ada anak-anak, ada orang tua, jadi jangan terlalu cepat sampai orang tua belum sempurna sudah sampai Allah belum hamidah. Atau terlalu lama yang akhirnya menjadikan bid'ah tersebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam salat dan istiqamah kita. Amin ya rabbal alamin.